Terima kasih pemirsa, Sultan TV Anda masih bersama kami dalam bijak hari ini. Kita masih membahas soal geotermal Kabupaten Serang picu kerusakan alam. Kita juga masih ditemani Kang Anton Susilo selaku aktivis lingkungan ya. Kita masih membincang juga soal geotermal tadi. Nanti di segmen ketiga Anda juga bisa ikut bergabung untuk langsung bertanya kepada narasumber ya. Apa saja kemudian yang ingin ditanyakan seputar geotermal dan juga tentunya dampak alam yang kemudian bisa dipicu dari geotermal. Baik, Kang Anton, lalu saat ini seperti apa sih lokasi tersebut? Karena kalau kita tahu juga mungkin pemirsa dan juga masyarakat tahu bahwa sebetulnya kan pembangunan geotermal ini kan rencananya sudah dari tahun-tahun. Iya ya, sudah cukup lama gitu ya. Namun ini kan pembangunannya juga jadinya karena gelombang penolakannya juga terus-menerus dari masyarakat gitu. Saat ini seperti apa? Apakah dikosongkan begitu saja setelah dibabat habis lahannya? Iya, saat ini saya itu adalah dikosongkan ya, tidak ada aktivitas gitu kan Tidak ada ya. aktivitas. Jadi saya ini kan adalah di saat nggak ada aktivitas itu seperti apa. Kalau misalnya gini, kalau geothermal ini langsung kayak semacam kita berpikir ininya berlanjut, garansinya apa gitu pemerintah? Garansinya apa? Nggak ada garansi untuk kerusakan lingkungan, nggak ada garansi gitu. Ini kita harus pikirkan itu, bukan hanya kayak semacam untuk suatu program untuk menciptakan keuahan gitu bahwa ya ini teknologi terbarukan tapi nggak punya garansi. Kalau kerusakan lingkungan garansinya apa? Kalau misalnya kesehatan masyarakat di situnya garansinya apa? Harus jelas gitu. Ya. Bukan hanya berbicaranya selalu saya setiap ini kompensasi. Ya. Ada kompensasi yang ditawarkan dari Ya pemerintah? selalu saya ke sana ada kompensasi gitu kan ya yang ditawarkan. Jadi pikiran-pikiran kayak gitu pikiran tidak untuk harus mengembangkan pola pemikiran masyarakat. Selalu berbicaranya kompensasi. Kalau saya sih berbicaranya garansi. Garansinya apa sih? Gitu. Saya inginkan pemerintah terkait ataupun perusahaan jangan berpikir selalu kompensasi, tapi garansinya apa. Kalau misalnya masyarakat menolak ya udah tutup, selesai gitu kan. Jadi jangan memaksakan diri gitu. Tapi tadi kita juga sempat membincang di off air bahwa ada 9 titik ya, Kang Anton, Ya, untuk pembangunan geotermal se-Indonesia. se-Indonesia. Oke, ada yang sudah berjalan saat ini. Yang udah berjalan pembangunannya udah berjalan. Apalagi di sekarang ini saya kemarin saya itu kan adalah banyak penolakan juga gitu kan tentang kegiatan itu. Apalagi kegiatan seperti daerah Dieng gitu kan, di sana kan ada kerusakan di situ, ada kebocoran bahasa kasarnya, baru pembangunan belum ada kegiatan mau melakukan pembangunan, ada kebocoran dan ada Ya. kerusakan di sana. Baik, geotermalnya belum ada, baru pembangunan saja ini sudah ada kerusakan Ada ya, kerusakan. Kang Anton. Waduh. Oke, terkait kompensasi yang mungkin tadi ditawarkan oleh pemerintah atau mungkin perusahaan, Kang Anton, apa sih kemudian yang apakah kemudian ada masyarakat mungkin sejauh ini, Kang Anton sendiri apakah melihat ada masyarakat yang sudah mulai goyah mungkin ketika misalnya didekati oleh perusahaan atau pemerintah begitu ya, ataukah masih satu suara? Ya banyak ini ya. Kemarin saya ke sana ada yang selalu satu suara gitu kayak dan bagus gitu kan. Mungkin ada beberapa hal yang harus misalnya kompensasi, yaitu makan pola pemikiran lagi zaman-zaman Belanda misalnya. Saya bicarakan adalah saya khawatirkan adalah konflik horizontal Iya. ke masyarakat. Itu saya yang khawatirkan itu. Kalau udah konflik horizontal kan khawatir gitu kan. Yang korbannya adalah masyarakat sendiri, tetangga sendiri, saudara sendiri, itu yang saya khawatirkan. Bukan berbicara saya khawatir kompensasi mau berapapun silakan. Ya. Tapi yang saya khawatirkan adalah
konflik horizontalnya gitu kan. Kalau metode-metode kayak gitu perusahaan itu kan ya udah inilah, saya dengar beberapa titik gitu kan, ataupun industri yang ada di ini udah sering gitu, udah sering dengar gitu bahasa-bahasa kayak Iya. gitu. Oke, ini pendekatan-pendekatan lama yang masih dilakukan oleh perusahaan ya, dan Iya. juga pemerintah untuk kemudian juga memaksa masyarakat untuk setuju tadi. Kalau kata Kang Anton, kalau memang ditolak ya sudah ditutup, jangan dilanjutkan ya pembangunannya. Oke, Kang Anton, apakah teman-teman aktivis lingkungan juga ini akan terus mengawal terkait dengan mungkin penolakan, dan kalau misalnya harus tetap terpaksa dibangun, bagaimana Kang? Ya, kalau mengawal ataupun mencari solusi itu kan ini ya, ya seperti apa. Kalau terpaksa dibangun, emang ini kadang banyak teman-teman pun kalau dipaksa dibangun gimana masyarakatnya yang dekat di situ, gitu kan. Kalau misalnya masyarakat hanya menyetujui pembangunan geotermal di pada Rincang, mau apa kita? Kita kan katanya kalau berbicaranya bukan pribumi daerah situ gitu, daerah pada Rincang. Cuma kita mengawal kayak gimana, eh, cuma sedikit gitu untuk jangan sampai ngerusak lingkungan, itu saja. Mengawalnya seperti itu. Kalau misalnya masyarakat pada Rincangnya setuju tentang pembangunan bla 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 bla, itu silakan. Kalau misalnya tolaklah gitu, dengan kemampuan pola pemikiran yang ada di situ, apapun itu. Oke, artinya teman-teman aktivis akan terus mengawal ya, menemani warga setempat. Iya. Oke. Nah, apa yang kemudian diharapkan dari pemerintah dan juga mungkin perusahaan, Kang Anton, saat ini ketika misalnya warga setempat masih tetap tidak bisa menerima geothermal? Ini jangan-jangan yang dikhawatirkan ini adanya pembangunan yang kucing-kucingan ya, Kang Anton ya. Tiba-tiba alat berat datang, sementara masyarakat ini misalnya sedang tidur atau seperti apa, Kang? Ya kalau yang diharapkan pemerintah apapun ya ini bukan pemerintah saja tapi pihak ketiga, pengusaha ya, Pengusahanya. ataupun perusahaan. Pengennya dibangun pasti. Iya. Ya kan bodoh amat mau rusak atau lingkungan ataupun kayak gimana ke depannya pengen dibangun gitu. Mungkin mereka juga mempunyai konsultan yang lebih handal gitu tentang hal-hal tersebut. Makanya apakah konsultan tersebut ataupun konsultan itu mempunyai pola pemikiran sama bersama masyarakat, ataupun main dokumennya adalah berbeda, tidak pernah ke situ tapi dia main dokumen aja gitu kan. Makanya itu saya inginkan pada perusahaan ataupun pemerintah terkait ya harus dikaji ulang. Jangan sampai memaksakan tentang geothermal, harus dikaji ulang, harus diteliti, harus seperti apa, itu saja. Pengkajian ulang aja. Ya, pengkajian ulang yang betul-betul dilakukan, tidak hanya mungkin tadi konsultan yang justru tidak tahu kondisi lingkungannya setempat ya, Kang Anton ya. Artinya pernah tidak sih, Kang, mungkin teman-teman pihak dari pemerintah dan juga perusahaan mengajak aktivis lingkungan yang ada di sana untuk kemudian mengkaji bersama, itu pernah tidak? Kalau saya sering komunikasi beberapa teman-teman di situ belum pernah gitu, seperti apa gitu. Ya belum pernah aja sih. Belum pernah. Jadi sosialisasi yang dibentuk oleh pemerintah ini seperti apa, Kang? Hanya memberitahu ada pembangunan saja begitu ya? Iya, sosialisasi Sosialisasi. ya biasa gitu untuk ada pembangunan, tapi efek-efek geothermal itu seperti apa, gejalanya seperti apa, manfaatnya aja gitu. Ke depan itu bla 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 gitu kan. Tapi gejala kayak misalnya ada kerusakan alam itu seperti apa kan nggak detail gitu. Jadi nggak Oke. diinformasikan.
Hmm, harusnya sih dihadirkan juga konsultan dan kajian lingkungannya ya, Iya. bersama dengan masyarakat. Tadi kalau di segmen sebelumnya sih Kang Anton juga bilang bahwa jangan kompensasi tapi garansi yang harusnya dilakukan oleh pemerintah ya dan pihak perusahaan. Baik Kang Anton, kita masih ada satu segmen ya. Iya. Nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa. Nanti kita akan lihat juga ada beberapa pertanyaan yang sudah ikut serta di kanal YouTube Sultan TV. Tetap bersama kami dalam Bijak hari ini.